Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Baik, kali ini Bu Yanti akan membahas tentang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Adanya hewan, manusia, tumbuhan, tentu ada yang menciptakan. Dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman kepada Allah, kini saatnya kita membuktikan keimanan kita dengan perbuatan kita. Yang pertama, Allah yang harus kita sembah. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepadanya. Allah yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang melakukan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah tentu akan mendapatkan dosa yang besar. Lakukanlah ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa riya ataupun pamer. Yang kedua, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diberikan kesehatan, kepandaian, kekayaan. Tentu itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa menjalankan perintah Allah dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan jikalau kita melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengabulkan doa hambanya. Jikalau kita rajin berdoa kepada Allah, berarti kita telah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan. Hewan, manusia, tumbuhan, tentu Allah berikan kenikmatan. Manusia bisa mengambil manfaat dari tumbuhan. Seperti bisa kita gunakan untuk membuat sayuran, atau tumbuhan itu kita gunakan untuk membuat bangunan, atau bisa saja hewan bisa kita gunakan untuk meringankan beban kita, seperti kerbau, dia bisa membajak sawah, ya. Seperti daging ayam bisa kita makan. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah, karena semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib kita jaga. Maka dari itu, mari kita jaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup terbagi kepada dua bagian, yaitu makhluk yang hidup di alam nyata, seperti hewan, manusia, tumbuhan, dan makhluk yang hidup di alam gaib, seperti malaikat dan setan. Adanya makhluk hidup berarti ada yang menciptakan, yang terdapat dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Kemudian ada juga penjelasan di dalam Al-Quran. Adanya Al-Quran berarti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam Al-Quran terdapat firman-firman Allah dan juga kisah-kisah para nabi dan rasul, dan juga di dalamnya terdapat adab-adab yang dapat kita lakukan kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya bukti-bukti bahwa Allah itu ada penjelasannya di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hasyr ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Seluruh alam semesta Allah yang menciptakan. Matahari, bulan, bintang-bintang, bumi, tentu Allah ciptakan dengan sangat teratur. Seperti matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari, kemudian berganti menjadi bulan di malam hari, dan hilang di pagi hari. Ini merupakan keteraturan yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita, untuk kenikmatan kita. Maka dari itu kita patut untuk bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Teruslah bersyukur agar kita meyakini bahwa Allah itu ada. Keteraturan ini terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Begitulah keteraturan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang dapat mengabulkan semua doa. Kita harus yakin. Demikianlah yang dapat Bu Yanti sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.